Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Aditya dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 7 dari SMA Negeri 4 Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan terkait suatu percobaan bernama percobaan Ørsted. Nah, di sini saya akan mengupas terkait hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Nah, latar belakangnya adalah penemuan Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 menjadi bukti pertama tentang hubungan antara listrik dan magnet. Percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat dapat mempengaruhi jarum kompas yang ditempatkan di dekatnya. Fenomena ini menjadi dasar dalam pengembangan teknologi elektromagnetik, termasuk motor listrik, transformator, dan perangkat elektronik lainnya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, saya memiliki tujuan dalam percobaan tersebut. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh arus listrik pada medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat. Yang kedua, mengamati pergerakan silet sebagai indikator adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membandingkan pengaruh dua baterai dengan ukuran berbeda terhadap kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Seperti kataku di awal, pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme. Ia mengamati bahwa jarum kompas bergerak ketika didekatkan dengan kawat yang dialiri arus listrik. Ini menunjukkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang dikenal sebagai efek Ørsted. Temuan ini menjadi dasar teori elektromagnetisme yang menjelaskan bahwa listrik dan magnetisme saling terkait dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan lain seperti Faraday dan Maxwell. Secara sederhana, berdasarkan percobaan Oxford, dapat dikatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat akan menghasilkan medan magnet yang berbentuk melingkar di sekitar kawat tersebut. Hal ini menjadi dasar dari hukum Ampere yang menyatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan sebanding dengan arus listrik yang mengalir. Inti dari percobaan Ørsted adalah bahwa listrik dan magnetisme saling terkait, yang merupakan salah satu dasar dari teori elektromagnetisme modern. Berdasarkan sejarah tersebut, singkatnya terciptalah hukum Ampere. Terdapat keterangan besar medan magnet dalam Tesla, lalu ada permeabilitas vakum, lalu ada besar arus listrik dalam satuan ampere, dan terdapat jarak dari kawat lurus ke titik pengamatan. Sebelum lanjut, mari kita bahas terkait teori dasar. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, akan terbentuk medan magnet di sekitar kawat tersebut. Yang kedua, medan magnet merupakan area di sekitar magnet atau benda berarus listrik yang dapat menghasilkan gaya magnetik. Menurut hukum tangan kanan, arah medan magnet di sekitar kawat dapat ditentukan dengan menggenggam kawat berarus sehingga ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Yang terakhir adalah hukum Biot-Savart, menjelaskan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat lurus sebanding dengan besar arus yang mengalir dan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Mari kita langsung masuk ke percobaan. Di sini kita siapkan dulu alat dan bahan, ada solatip, kemudian ada gelas berisi air, ada silet, ada baterai dengan dua ukuran yang berbeda, ada gunting, serta ada kawat dengan ukuran secukupnya. Yang pertama adalah masukkan silet dan simpan di permukaan air, jangan sampai siletnya tenggelam. Kemudian pasangkan kawat menggunakan solatip pada ujung baterai di kutub positif dan kutub negatif. Di sini saya menyimpan kutub positif di telunjuk, lalu kutub negatif di jempol. Di sini saya menentukan bahwa arah silet awalnya berada menghadap ke utara. Ketika saya pasangkan baterai dari arah timur, baterai pun bergerak ke sebelah barat. Ketika baterainya saya ubah, tanda positifnya kutub positifnya ada di jempol, siletnya pun berubah, namun bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, di sini saya mencobanya dengan jarak kawat yang lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Ternyata pergerakannya lebih lambat dibandingkan jarak kawat yang lebih dekat. Selanjutnya, di sini saya menggunakan baterai yang ukurannya lebih kecil. Pergerakan siletnya masih tetap ada, namun tidak secepat ketika penggunaan baterai dengan ukuran yang lebih besar. Di sini pun saya melakukan praktik yang dimana saya mengubah kutub utara di jempol dan kutub selatan juga di jempol, kemudian jarak yang dijauhkan daripada jarak yang sebelumnya. Nyatanya jarak serta arah itu kurang lebih sama seperti penggunaan baterai yang tadi, namun perbedaannya terdapat pada kecepatan pergerakan dari siletnya sendiri.
Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat saya hasilkan bahwa teori saat arus listrik mengalir melalui kawat, medan magnet di sekitar kawat memengaruhi silet yang berada di bawahnya. Arah medan magnet ditentukan oleh arah arus pada kawat sesuai hukum tangan kanan. Lalu, pada percobaan dengan satu baterai, silet akan bergerak mengikuti medan magnet yang dihasilkan. Arah gerak silet mengikuti arah medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat. Saat menggunakan baterai kedua yang lebih besar, arus yang lebih besar mengakibatkan medan magnet yang lebih kuat, sehingga pergerakan silet menjadi lebih jelas. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa percobaan Orsted membuktikan arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kekuatan medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang mengalir pada kawat. Selain itu, penggunaan baterai dengan ukuran lebih besar menghasilkan medan magnet yang lebih kuat, yang terlihat dari pergerakan silet yang lebih signifikan. Referensi yang saya ambil itu dari buku fisika kelas 12, lalu ada beberapa jurnal, serta artikel ilmiah atau situs edukasi terpercaya. Terima kasih. Itu dia videoku terkait percobaan yang telah aku lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama adik-adik kelas yang mungkin akan menonton video ini. Dan juga semoga nilai tugas yang saya kerjakan dapat memenuhi kriteria penilaian untuk tugas fisika kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.